Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gazi Haidar dengan NIM 22101112675 dari kelas 07 SLKM 002. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis laba kotor, khususnya tentang analisis perubahan laba kotor menggunakan studi kasus PT Yumiko Maharani Tbk tahun 2006 dan 2007. Analisis laba kotor digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan naik atau turunnya laba kotor perusahaan sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Dari data perusahaan, berdasarkan data yang tersedia, diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan bersih pada tahun 2006 itu sebesar 100.000, pada tahun 2007 itu sebesar 165.000. HPP-nya 75.000 di tahun 2026, di tahun 2027 110.000. Untuk laba kotornya tahun 2026 sebesar 25.000, untuk tahun 2007 sebesar 55.000. Jumlah unit terjual pada tahun 2006 itu sebesar 1.000 unit, tahun 2027 itu sebesar 1.100 unit. Untuk harga jual per unitnya yaitu 2006 sebesar Rp100 dan tahun 2007 itu Rp150. HPP per unit yaitu Rp75, untuk tahun 2007 yaitu Rp100. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa laba kotor meningkat pada tahun dari Rp25.000 menjadi Rp55.000 atau naik sebesar Rp30.000. Di sini ada analisis penyebab kenaikan penjualan. Kenaikan penjualan sebesar 65.000 disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor harga jual. Harga jual naik dari Rp100 menjadi 150 per unit. Perhitungannya itu 1.100 unit dikali Rp150 dikurang 100 sama dengan 55.000. Artinya kenaikan harga jual memberikan kontribusi sebesar 55.000 terhadap kenaikan penjualan. Yang kedua yaitu faktor kuantitas penjualan. Jumlah barang yang terjual meningkat dari 1.000 unit menjadi 1.100 unit. Perhitungannya itu Rp100 dikali Rp1.100 dikurang 1.000 unit sama dengan Rp10.000. Artinya kenaikan jumlah penjualan memberikan tambahan penjualan sebesar Rp10.000, sehingga total kenaikan penjualannya itu 55.000 ditambah 10.000 yaitu 65.000. Analisis penyebab kenaikan HPP. Di sini ada beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor harga pokok per unit. Harga pokok per unit naik dari 75 menjadi 100. Perhitungannya yaitu 1.100 unit dikali 100 dikurang Rp75, yaitu sama dengan Rp27.500.000. Artinya kenaikan harga pokok per unit menyebabkan kenaikan HPP sebesar Rp27.500. Yang kedua, faktor kuantitas penjualan. Jumlah barang yang dijual bertambah sebanyak 100 unit. Perhitungannya yaitu Rp75 dikali 1.100 dikurang 1.000 sama dengan Rp7.500. Artinya kenaikan jumlah unit yang dijual menyebabkan kenaikan HPP sebesar Rp7.500, sehingga total kenaikan HPP adalah Rp27.500 ditambah Rp7.500 sama dengan Rp35.000. Pada kesimpulan analisis yaitu berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kenaikan penjualan sebesar Rp65.000 berasal dari kenaikan harga jual Rp55.000, kenaikan kuantitas penjualan sebesar Rp10.000, sedangkan kenaikan HPP sebesar Rp35.000 berasal dari kenaikan harga pokok per unit yaitu Rp27.500 dan kenaikan kuantitas penjualan sebesar Rp7.500. Karena kenaikan penjualan lebih besar daripada kenaikan HPP, maka laba kotor perusahaan meningkat sebesar Rp30.000 atau dari Rp25.000 menjadi Rp55.000. Dari analisis ini dapat diketahui bahwa faktor yang paling dominan meningkatkan laba kotor perusahaan adalah kenaikan harga jual produk. Oleh karena itu, analisis laba kotor sangat penting untuk mengetahui manajemen mengevaluasi kinerja perusahaan serta
menentukan strategi penjualan dan pengendalian biaya di masa mendatang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.